Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menerangkan tentang suatu konsep kalkulus yang sangat dasar tentang turunan, di mana turunan ini nama lainnya adalah diferensial, ya, turunan atau diferensial. Yang terpenting dalam mata kuliah ini, Anda bukanlah untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan diferensial, itu tidak penting dalam mata kuliah ini, karena dalam mata kuliah ini yang terpenting bagi Anda adalah mengetahui konsep dasar dari bagaimana turunan itu ditemukan. Bagaimana landasan utama suatu turunan itu menjadi atau kita katakan gini, landasan berpikir dalam menentukan turunan dari suatu fungsi. Itu yang terpenting, bukan mengerjakan soalnya. Kalau Anda hanya misalnya diketahui fx sama dengan 2x kuadrat, berapakah turunan pertamanya? Itu soal di SMA atau soal di SMP bahkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda memahami konsep turunan ini secara filosofis. Turunan ini secara garis pemikirannya, landasan pemikirannya. Oke, turunan itu berasal dari suatu konsep kemiringan. Awalnya kita bisa ambil mulainya dari kemiringan, suatu garis lurus. Dulu ketika kita berbicara garis lurus, anggap ini sebuah tangga yang nyender di sebuah tembok gitu ya, tembok. Lalu ini ada lantai, maka kemiringan dari tangga ini adalah ini dibagi ini, kan gitu. Atau kalau misalnya ini sumbu Y, ya, ini adalah ada pada bidang kartesius, di mana ini sumbu X, yang atas itu sumbu Y, yang sini sumbu Y, maka kita katakan kemiringan dari garis ini itu adalah selisih dari Y dengan selisih dari X, kan gitu. Dimana X itu berarti kalau kita katakan ini sebagai X, ya, misalnya ini sebagai X, maka ini adalah X plus H, yang sini adalah X plus H. Kalau begitu, atau misalnya X-nya di sini, wes, jangan di situ. X-nya misalnya di sini, X di titik ini yang bertemu di titik atasnya, maka di sini itu adalah X plus H. Lalu kalau di sini X plus H, maka yang atas ini itu adalah Fx plus H. Ya, pada titik ini adalah Fx plus H. Titik ini adalah Fx plus H. Yang bawah sini adalah ini bukan X plus H. Ini adalah Fx, ya. Ini tuh Fx. Yang titik ini adalah Fx, titik ini adalah Fx plus H. Ini adalah X, ini X plus H. Artinya apa? Ini adalah suatu fungsi Fx dan fungsi Fx plus H. Karena fungsi itu sebetulnya sejatinya dia adalah membawa X menuju Fx. Membawa X plus H menuju Fx plus H, itulah fungsi. Makanya simbolnya F, yang merupakan singkatan dari function, di mana F itu secara tidak langsung fungsi Fx. Misalnya apa? Misalnya 2x plus 1. Itu adalah suatu fungsi. F itu fungsi yang membawa X menuju 2x plus 1. Berarti Fx, misalnya kita X-nya itu adalah 1, maka 1 ini akan dibawa ke 2x plus 1. 2x plus 1 dari 1 berapa? Berarti X-nya tinggal diganti dengan 1, maka hasilnya adalah 2 kali 1 plus 1, 3. Kalau X-nya 2, maka 2 kali 2 plus 1 hasilnya 5. Kalau X-nya 10, maka 2 kali 10 ditambah 1 hasilnya 21. Itulah fungsi. Fungsi itu sebagaimana kendaraan yang membawa angka 1 menjadi angka 3, membawa 2 menjadi 5, membawa 10 menjadi 21, membawa X menuju Fx. Dalam kasus ini berarti membawa X menuju, karena Fx-nya adalah 2x plus 1 gitu. Jadi dalam fungsi itu X akan dibawa ke Fx, maka ini sama. X dibawa ke Fx, X plus H akan dibawa ke F dalam kurung X plus H. Ini salah ya, ini bukan. Oke, seperti itu. Itu fungsi. Dan dari fungsi-fungsi seperti ini, misalnya ini fungsi adalah garis lurus, maka garis lurus ini bisa ditentukan yang namanya gradiennya tadi, di mana gradien itu adalah rasio atau pembagian dari selisih Y atau selisih Fx dengan selisih X-nya. Gradien kan seperti itu. Maka dari itu kalau kita berbicara garis ini, ya, dalam kasus itu, maka kita katakan
gradiennya atau M itu adalah delta Y per delta X, di mana Y itu sama dengan Fx, bisa disimbolkan delta Fx per delta X. Dalam hal ini Fx-nya itu atau Y-nya itu adalah jarak antara Fx plus H dengan Fx. Maka delta itu selisih ya. Maka deltanya atau gradiennya itu adalah Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan X plus H min X. Ini adalah gradien dari garis ini. Jadi gradien dari garis ini adalah selisihnya Fx plus H min Fx dibagi X plus H min X. Oke, itu kaitannya dengan gradien dan juga fungsi. Tapi akan jadi masalah gini. Oke, itu adalah garis lurus. Tapi yang namanya fungsi tidak selalu lurus. Ini kan fungsi garis lurus. Contoh dari fungsi garis lurus adalah 2x plus 1. Kenapa lurus? Karena x-nya itu derajatnya 1, pangkatnya 1. Karena pangkatnya 1 maka pasti lurus. Tapi yang namanya matematika itu fungsi itu macam-macam. Fungsi itu ada yang namanya fungsi logaritma, ada yang namanya fungsi sinus, ada yang namanya fungsi kuadrat, ada yang namanya fungsi kubik atau fungsi pangkat 3, ada fungsi pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Dimana kalau digambar itu tidak lagi lurus, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, misalnya kita berbicara tentang fungsi kubik, ya, berbicara fungsi kubik. Fungsi kubik itu ada yang berbentuk seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Jadi kayak kurva yang yang naik turun, mengkelung gitu ya. Fungsi kubik. Apakah kita bisa menentukan gradiennya? Tentu saja nggak bisa. Tapi kita bisa menarik dua buah titik, menarik sebuah garis dari dua buah titik untuk membuat suatu gradien. Misalnya, kita buat dua buah titik di sini. Ada titik di sini sama titik di sini di kurva tersebut. Kita namakan misalnya P dan Q. Kita buat sebuah garis yang melalui P dan Q. Anggap aja ini melalui P dan Q ya. Jadi kalau ada sebuah garis yang melalui titik P dan Q, maka kita nanti bisa menentukan yang namanya MPQ. MPQ itu apa? MPQ adalah kemiringan atau gradien garis dari PQ. Di mana P dan Q itu melewati kurvanya kita kasih nama. Kurvanya adalah kurva Fx misalnya. Kurva Fx ya. Ini kurvanya kurva Fx melalui PQ. Di mana MPQ tadi? MPQ itu tidak lain, dia adalah delta jarak dari ini. Jadi misalnya ini P ini dia kalau diproyeksikan ke X ini adalah X, lalu Q kalau diproyeksikan ke X nanti adalah X plus H. Artinya jaraknya ini adalah H. Lalu di sini pun sama. P karena X, maka X ini kalau diproyeksikan ke sini maka akan menjadi Fx. Lalu si X plus H kalau diproyeksikan ke sumbu Y, ini nanti akan sampai ke Fx plus H. Kan gitu. Maka nanti kita bisa mencari kemiringan dari PQ dengan rumus yang sama seperti ini. Kemiringan dari PQ adalah Fx plus H min Fx dibagi X plus H min X. Itu adalah kemiringan dari garis PQ. Kemiringan dari garis PQ itu seperti tadi, yaitu delta Y dibagi delta X, yaitu Fx plus H min Fx per X plus H min X. Ini adalah kemiringan dari garis MPQ. Yang jadi masalah adalah dalam kurva yang seperti ini kita bisa menentukan banyak sekali garis-garis semacam ini. Bisa membuat garis-garis semacam ini banyak sekali. Misalnya, Q-nya kita anggap Q-nya berubah di sini. Kalau Q-nya berubah di sini, maka garisnya pun akan berubah menjadi seperti ini. Menjadi lebih landai, nggak terlalu curam kan gitu. Kalau Q-nya kita rubah di sini, maka garisnya menjadi di sini. Kalau Q-nya itu dirubah sehingga Q-nya itu tidak lagi berpisah dengan P tapi hampir
bersama dengan P, artinya berhimpit, hampir berhimpit dengan P, artinya P dan Q itu berhimpit, maka akan tertimbul suatu garis yang seperti ini. Garis yang menyinggung kurva di satu titik. Garis ini misalnya. Nah, ini adalah garis yang menyinggung kurva di titik P saja, karena menyinggungnya di satu titik. Jadi berbeda dengan yang PQ. Kalau PQ itu kan garisnya menyinggung di dua titik. Tapi akan ada satu waktu di mana hanya ada satu titik yang kita kenal dengan kemiringan garis P. Kemiringan garis P inilah yang nanti kita katakan berarti karena Q-nya itu nempel di P, berarti hanya mendekati 0. Karena Q-nya mendekati P. Berarti antara X sama X plus H itu jaraknya sangat kecil sekali karena hanya mendekati 0. Karena hanya mendekati 0, maka nanti MP ini bisa dirumuskan sebagai limit H mendekati 0 dari apa? Dari tadi Fx plus H min Fx dibagi X plus H min X. Dimana X plus H min X itu tidak lain karena X-nya habis, maka itu nanti akan berubah menjadi H saja yang bawah. Karena X plus H min X itu kan hasilnya adalah H. Berarti limit H min 0, H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Itu adalah kemiringan dari garis yang menyinggung P ini, menyinggung kurva di titik P. Yang tidak lain MP ini ya. Jadi MP ini atau yang ada di dalam kotak ini adalah apa? Ini adalah bagaimana mencari suatu rumusan untuk mencari gradien dari, atau kita katakan ini adalah rumusan untuk mencari gradien di titik X ya. Jadi limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H, saya buat lebih ringkas lagi ya. Jadi limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H ini adalah apa tadi? Ini adalah rumus untuk mencari kemiringan garis singgung di titik X. Artinya ini sebetulnya tidak lain adalah definisi dari F aksen X. Jadi F aksen X atau turunan dari Fx itu adalah rumus untuk, atau ini adalah suatu rumus untuk mencari kemiringan dari garis singgung di titik X. Berarti kalau X-nya saya ganti, misalnya F aksen A, di mana X-nya berarti adalah A ya. Berarti kalau X-nya sama dengan A, berarti kalau misalnya ini adalah P, berarti ini adalah A. Berarti X-nya diganti dengan A. Maka FA ini apa? FA adalah kemiringan atau gradien ya. Kemiringan dalam kurung M atau gradien garis singgung di X sama dengan A. Jadi ini adalah definisi formal dari turunan. Jadi definisi formal dari turunan adalah kalau kita punya kurva Fx di mana Fx ini bisa fungsi apa saja, maka F aksen X adalah cara untuk mencari kemiringan dari garis singgung di titik X. Artinya kalau X-nya saya ganti dengan A, maka F aksen A adalah turunan, adalah kemiringan dari garis singgung di ketika X sama dengan A. Itu adalah definisi dari turunan. Konsepnya seperti itu. Jadi misalnya saya punya sebuah kurva apa aja lah. Misalnya kuadrat, misalnya gini, atau sinus misalnya. Seperti ini. Misalnya kurvanya ada kurva seperti itu. Lalu kalau yang namanya ini misalnya Fx ya. Maka F aksen X itu apa? Apa itu F aksen X? F aksen X adalah suatu turunan, dari Fx. F aksen X adalah turunan dari Fx, di mana F aksen X itu artinya adalah bagaimana
cara kita mencari suatu kemiringan dari garis singgung di titik X. Jadi misalnya X-nya kita tentukan di sini. X-nya kita tentukan di sini, X. Maka kita proyeksikan, kemana ini X-nya? Oh, ketika diproyeksikan ke atas ini, oh ini dia X-nya. Dia di sini. Maka yang namanya f aksen X itu dia mencoba untuk mencari kemiringan dari garis ini. Kemiringan dari garis singgung di titik X. Itu adalah f aksen X. Jadi f aksen X itu adalah rumusan untuk mencari gradien. Gradien dari apa? Gradien dari garis singgung di titik X. Kalau f aksen X adalah rumusan untuk mencari gradien garis singgung di titik X, berarti f aksen A itu adalah apa tadi? F aksen A itu apa? F aksen A adalah rumusan untuk mencari kemiringan garis singgung di kurva fx pada titik X sama dengan A. Langsung ke contoh soal sekarang. Berarti dari sini kita bisa mencari contoh soalnya. Misalnya, saya punya sebuah kurva fx x kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapakah kemiringan, misalnya ya, berapakah kemiringan simbolnya M kan, berapakah kemiringan garis singgung kurva, kemiringan garis singgung kurva, garis singgung, kemiringan dari garis singgung kurva tersebut, kurva fx di titik berapa misalnya? Di titik 5. Di titik X sama dengan 5. Maka yang harus kita lakukan adalah, misalnya kita diminta seperti ini, sama saja berarti kita diminta untuk mencari nilai dari f aksen 5. Jadi pertanyaan ini sama. Berapakah gradien M dari garis singgung kurva fx di titik X sama dengan 5? Itu sama aja kita mencari f aksen 5. F aksen 5 atau turunan pertama dari garis fx pada X sama dengan 5. Di mana fx-nya adalah x kuadrat. Kalau seperti itu contohnya, kita bisa menggunakan konsep yang tadi, definisinya. Jadi kita gunakan definisinya yang pertama. Kita untuk mencari itu, pertama kita harus cari dulu f aksen X. F aksen X-nya itu apa tadi? F aksen X-nya itu adalah limit H mendekati 0 dari fx, yaitu bukan fx ya, limit H mendekati 0 dari f x plus H min fx per H, di mana fx-nya itu adalah x kuadrat. Karena fx-nya adalah x kuadrat, maka kita ganti sekarang. Limit H mendekati 0 fx plus H. Karena fx-nya itu adalah 2x kuadrat, maka fx plus H-nya berubah menjadi x plus H kuadrat min x kuadrat. Mungkin ada yang bingung di sini. Fx-nya itu adalah x kuadrat, ya kan? Fx-nya x kuadrat, maka fx-nya adalah x kuadrat. Karena fx-nya adalah x kuadrat, maka fx plus h tinggal kita rubah x-nya menjadi x plus h. Kan x-nya itu berubah jadi x plus h, maka x kuadrat, maka yang sini pun itu x-nya harus dirubah jadi x plus h. Jadi kalau x-nya dirubah jadi x plus h, kan hasilnya adalah x plus h dalam kurung seperti ini kuadrat per h. Sekarang kita buka dulu kurung yang ini. X plus h dikuadratkan itu hasilnya berapa? Sama dengan limit h mendekati 0 x plus h kuadrat. X plus h kuadrat itu berarti nanti x-nya dikuadratkan, ya. X-nya dikuadratkan berarti x kuadrat. Lalu x plus h dikuadratkan itu kan nanti x plus 2xh plus h kuadrat. Hasilnya ini.
Jadi X plus H kuadrat itu kalau dibuka jadi seperti ini. Min X kuadrat per H. Dari sini, ini berarti kan X kuadrat, ini bisa kita coret dengan X kuadrat karena dikurangi. Tinggal 2XH plus H kuadrat per H. Sama dengan limit H mendekati 0. H-nya ini kita bisa keluarkan dari kurung kan, 2XH plus H kuadrat. Berarti H dalam kurung 2X plus H per H. Seperti ini. Hanya kita keluarkan sehingga tinggal 2X karena ini H kuadrat, ketika dikeluarkan masih sisa H. Jadi H dalam kurung 2X plus H per H hanya dicoret. Jadi tinggal limit H mendekati 0 2X plus H. Karena hanya mendekati 0, maka ini sama dengan kita katakan sebagai hanya mendekati 0, berarti hasilnya adalah 2X plus 0, hasilnya 2X. Selesai. Ini adalah rumus cara mencari turunan fungsi dengan menggunakan definisinya. Wah, panjang sekali rumusnya. Ya memang seperti ini. Kalau kita pengen menggunakan konsep dari definisinya, yang namanya f aksen x itu cara mencarinya seperti ini. Jadi fx-nya adalah 2, adalah x kuadrat, fx-nya adalah 2x kuadrat. Lalu untuk mencari f aksen x-nya itu dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini maka akan diperoleh hasilnya adalah 2x. Dengan contoh yang lain, apa misalnya? Misalnya kita cari yang agak rumit. Fx-nya kita selesaikan dulu yang tadi, belum selesai tadi. Jadi ini tadi pertanyaannya itu kan, berapakah gradien garis singgung kurva fx di titik x sama dengan 5? Karena fx-nya udah ketemu, f aksen x-nya udah ketemu yaitu 2x, maka gampang untuk mencari f aksen 5. F aksen 5 berarti 2 kali 5. Hasilnya 10. Jadi kemiringan garis di titik kemiringan garis singgung kurva fx yaitu x kuadrat di titik x sama dengan 5 itu adalah 10. Itu jawabannya. Oke, kita kasih contoh yang lain. Misalnya, bagaimana kalau misalnya fx-nya itu 3x kuadrat plus 2. Nah, persamaan kuadrat masih. Ini persamaan kuadrat. Lalu pertanyaannya adalah berapakah f aksen 2? Kalau pertanyaannya berapakah f aksen 2, ini sama aja kita ditanya berapakah gradien garis singgung kurva fx yaitu 3x kuadrat plus 2 di titik x sama dengan 2. Harus paham maksudnya ya, maksud pertanyaannya. Ada kurvanya diketahui, ditanyanya adalah f aksen 2. Artinya kalau f aksen 2 itu maksudnya apa? Maksudnya berarti adalah berapakah gradien garis singgung kurva di titik x sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan 3x plus 2. Itu maksud dari pertanyaannya. Dan cara untuk menyelesaikannya sama dengan yang tadi. Kita gunakan definisinya. Pertama kita cari dulu f aksen x. F aksen x-nya adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Biar nggak terlalu panjang, saya coba untuk buka dulu fx plus h-nya ya. Jadi ini fx plus h-nya saya kerjakan di lembar yang setelahnya. Fx plus h itu berapa sih? Gitu ya. Fx plus h. X-nya itu kan, fx-nya itu kan berapa tadi? Fx-nya itu 3x kuadrat plus 2. Kalau fx plus h berarti berapa? Fx plus h adalah bagaimana kita mengganti x-nya menjadi x plus h. Berarti 3x plus 2, 3x kuadrat plus 2 kalau dirubah menjadi fx plus h itu berubah menjadi 3 dalam kurung x plus h kuadrat plus 2. Dimana x plus h kuadrat itu kalau dijabarkan seperti yang tadi. Sama dengan 3 dalam kurung
X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat, kan? Plus H kuadrat plus 2. Dijabarkan lagi, hasilnya adalah 3X kuadrat plus 2XH, 2 kali 3 berarti 6, 6XH plus 3H kuadrat plus 2. Ini kalau dijabarkan 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat plus 2. Ini adalah Fx plus H-nya. Fx plus H-nya adalah ini. Berarti kita tinggal tulis sekarang, kita tinggal pindahkan ini ke yang tadi. Untuk menjabarkan Fx plus H-nya berarti apa? Berarti adalah limit H mendekati 0. Fx plus H-nya adalah berapa tadi? 3X kuadrat plus 6XH plus H kuadrat, lalu berapa tadi? Plus H kuadrat, plus 3H kuadrat plus 2, plus 3H kuadrat plus 2. Ini Fx plus H dikurangi Fx berarti dikurangi dalam kurung 3X kuadrat plus 2 per H. Seperti ini ya. Lalu bisa dibuka kurungnya menjadi limit H mendekati 0. 3X kuadrat kurungnya ini kalau dibuka akan berubah lagi menjadi 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat plus 2 min 3X kuadrat min 2. Nah, karena kurungnya dibuka. Min 3X kuadrat plus 2 kan artinya min 3 kuadrat min 2. 3X kuadrat sama min 3X bisa dicoret, plus 2 sama 2 juga bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah 6XH plus 3H kuadrat. Seperti yang tadi pula, hanya bisa kita keluarkan dari kurung. Hanya bisa kita keluarkan dari kurung, sehingga hasilnya, ini kan per H ya. Sehingga kalau dikeluarkan dari kurung, hasilnya limit H mendekati 0, H dalam kurung 6X plus 3H per H. Hanya dicoret, sehingga hasilnya adalah 6X plus 3H. Karena limit H mendekati 0, maka hanya bisa disubstitusi jadi 0, hanya dirubah jadi 0, hasilnya adalah 6X plus 0. 6X plus 0 hasilnya adalah 6X. Ini adalah turunan dari Fx-nya secara definisi seperti ini. Sehingga kalau ditanyakan tadi berapa pertanyaannya, berapakah f aksen 2? F aksen 2 berarti karena f aksen x-nya adalah 6x, maka f aksen 2 itu adalah 6 kali 2 hasilnya 12. Artinya apa? Kemiringan garis di titik x sama dengan 2, kemiringan garis singgung pada titik x sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan 3x kuadrat plus 2 adalah 12. Gitu ya. Karena apa? Karena f aksen x itu adalah turunan dari fx yang tidak lain, artinya adalah f aksen x itu adalah suatu cara untuk menemukan gradien garis singgung di titik x pada kurva x. Oke. Sekarang kita coba untuk contoh yang terakhir, nanti baru latihan soal ya. Saya nggak akan terlalu jelimet sih di sini. Atau satu lagi lah, enggak apa. F aksen x, fx misalnya fx-nya agak ribet lagi, misalnya 2x kuadrat plus x plus 1. Nah, oke. Ini adalah gradiennya, fx-nya. Pertanyaannya nanti, berapakah f aksen 1? Misalnya gini. Sama ya tadi maknanya.
makna dari f aksen 1 itu adalah kita mencari gradien garis singgung, kemiringan garis singgung di titik x sama dengan 1 pada kurva fx sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1. Caranya sama, kita langsung ke f aksen x, yaitu limit h mendekati 0. Sekarang yang agak ribet mungkin di sini. 2x kuadrat plus x plus 1 itu x-nya harus dirubah menjadi x plus h. Ini harus dirubah jadi x plus h juga. Untuk mencari apa? Fx plus h. Kan ini rumusnya. Per h. Jadi fx plus h-nya itu bagaimana caranya? Nah, ini kita yang agak ribet, kita pisahkan lagi seperti tadi. Fx plus h itu berarti sama dengan, karena fx-nya adalah 2x kuadrat plus x plus 1, maka hasilnya adalah ya 2x kuadrat plus x plus 1, lalu x-nya kita ganti dengan x plus h, maka hasilnya adalah fx plus h-nya adalah 2 dalam kurung x plus h kuadrat plus x plus h plus 1. Lalu kita buka kurungnya menjadi 2 dalam kurung x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Saya kira tidak perlu ditanyakan ya, kenapa kok x plus h kuadrat sama dengan 2x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ini rumus dasar dalam matematika. Jadi x plus h kuadrat itu kan artinya x plus h kali x plus h. X plus h kali x plus h itu kalau dijabarkan menjadi seperti ini. Plus x plus h plus 1. Wah, nggak cukup ya. Sekarang kita kalikan 2 ke dalamnya. 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat. Hasilnya tadi adalah 2x kuadrat plus 4xh plus 2 kali h kuadrat ditambah x plus h ditambah 1 ditambah 1. Nah, udah seperti ini. Jadi ini adalah penjabaran dari fx plus h. Cukup panjang ya. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Pindahkan ke atas ini. Nah, ke sini. Hasilnya itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h. Fx plus h-nya berapa tadi? Yang ini ya. Ini fx plus h dikurangi fx. Oke, kita tulis. Fx plus h-nya adalah 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat plus x plus h plus 1 ya. Lalu udah seperti ini. Oh ya udah. Lalu dikurangi fx, fx-nya itu kan 2x kuadrat plus x plus 1 dalam kurung per h. Nah, ini seperti ini nanti. Langkah-langkahnya saya kira nggak perlu saya tulis semua biar nggak terlalu lama. Kita langsung ke sini aja. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, berarti ini habis ya. Jadi kalau nanti dibukakan berarti min 2x kuadrat min x gitu ya. Sekarang di sini ada x plus h plus 1. Berarti ini x-nya pun kita hilangkan. X sama x. Karena x kurangi x itu habis. 1 kurangi 1. Oke. Sisanya berarti adalah 4xh plus 2h kuadrat plus h. Hanya kita bisa coret, bisa kita keluarkan, lalu kita coret dengan h yang bawah, sehingga hasilnya adalah tinggal nanti 4x, karena hanya dicoret kan, hanya itu tinggal 4x, lalu 2h, karena 2h kuadrat kalau dicoret hanya 1 menjadi 2h, lalu h-nya karena dicoret
dan ini menjadi 1. H sama H kalau dicoret maka sisa 1 di atasnya. Atau kalau saya keluarkan lagi, ini hasilnya ya, coba saya undo dulu biar nggak terlalu membingungkan. Kita agak ringkas lagi, coba limit H mendekati 0 dari apa? Dari 4xh plus 2h kuadrat plus h per h. Yang atas ini kalau kita rubah nanti berubah menjadi h dalam kurung 4x plus 2h. H ketika dikeluarkan menjadi 1 per h. Seperti ini. Sehingga hanya kita bisa coret. Sehingga 4x plus 2h plus 1. Karena h mendekati 0 maka hasilnya adalah 4x plus 1. Ini adalah hasil dari f aksen x. Sehingga ketemu f aksen x-nya berapa tadi? F aksen x-nya 4x plus 2h plus 1. Dimana 2h-nya menjadi 0 berarti adalah 4x plus 1. Sehingga nanti kita tahu berapakah f aksen 1. F aksen 1 adalah 4 kali 1 plus 1. Hasilnya adalah 5. Jadi kalau ditanya berapakah f aksen 1 atau kemiringan di titik X sama dengan kemiringan garis singgung di titik X sama dengan 1 pada kurva fx adalah 5. Karena f aksen X-nya ketemunya 4x plus 1. Dulu waktu di SMP atau SMA saya kira Anda pernah diajari bagaimana ini ya. Fx-nya 2x kuadrat plus x plus 1 ini kan kalau diturunkan tinggal 2-nya pindah ke sini. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 4, 4x. Lalu x kalau diturunkan menjadi 1, 0, 1 kalau diturunkan menjadi 0. Sehingga hasilnya f aksen x-nya adalah 4x plus 1. Kan cepat caranya seperti itu. Jadi 2x kuadrat plus x plus 1. Hasilnya adalah 4x plus 1. Langsung ketemu dengan cara cepat seperti yang dulu. Tapi di sini saya tidak akan berbicara tentang cara itu. Saya akan berbicara tentang cara limit ini. Karena cara limit ini adalah cara secara konseptual sebagaimana grafik yang tadi. Sebagaimana grafik yang awal ini. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah grafik, suatu fx, maka yang namanya bagaimana ketika kita membuat suatu garis yang dua titiknya itu berhimpit sehingga terbentuk garis singgung. Di mana garis singgung itu kita bisa mencari gradiennya, dan cara mencari gradiennya itu bisa dengan menggunakan teori limit tadi. Di mana teori limit tadi ternyata adalah konsep turunan yang kita kenal saat ini. Jadi kalau kita bertanya teori turunan itu apa? Turunan itu adalah limit. Turunan dari grafik fx atau f aksen x ya, itu adalah limit. Limit dari apa? Limit dari ketika hanya itu mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Itu adalah turunannya. Dimana cara ini atau rumus limit ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari gradien dari kurva pada titik x tertentu. Oke, itu adalah dasar atau pemahaman dari grafik, pemahaman dari konsep limitnya ya. Oke. Sekarang untuk soal atau tugas Anda saya cukup satu saja ya, sama seperti tadi. Diketahui fx-nya, tapi di sini saya ganti tandanya. Fx-nya misalnya x kuadrat min 2x plus 3. Oke. Pertanyaannya, berapakah f aksen 2? Yang saya cari bukan jawaban Anda, karena kalau jawabannya kan gampang sekali nih. Berapakah f aksen 2? Ya tinggal diturunkan aja. X kuadrat berarti 2x, min 2x berarti min 2, kan gitu. Berarti hasilnya adalah 2x min 2. 2x min 2, 2-nya disubstitusikan, berarti 2x min 2 itu 2 kali 2, 4, 4 min 2, hasilnya 2. Ketemunya 2, ketemunya. Tapi saya nggak berbicara ketemunya. Kalau hasilnya nanti harus 2 Anda. Tapi yang saya tanyakan cara Anda untuk mencari dengan cara yang sama seperti saya contohkan tadi. Lalu sambil Anda terangkan, f aksen 2 ini maksudnya apa? Nah, sebelum Anda mengerjakan, jadi terangkan dulu dengan tulisan itu saja.
F aksen 2 itu apa maksudnya? Ini dijabarkan dulu maksud dari F aksen 2 itu apa, seperti yang saya terangkan tadi. Lalu baru Anda cari berapakah nilai dari F aksen 2 dengan menggunakan definisi turunan seperti tadi. Saya kira itu untuk kuliah kali ini, untuk materi turunan, konsep dasar turunan, kalkulus bagian pertama. Minggu depan kita bahas tentang integral. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.